Puji Tuhan, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Dan terima kasih buat Anda yang terus mau menonton video-video dari saya. Dan bagi Anda yang baru mampir di channel ini maupun di video-video saya, mari berkenalan dengan saya dengan subscribe dan juga berikan like dan komentar. Dan jika bermanfaat video-video dari saya bisa di-share. Oke, hari ini saya harapkan Anda semua mengalami berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Anda mendapatkan kekuatan semangat dalam hidup ini. Anda tetap punya pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, pada kesempatan ini saya ingin memposting tentang kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saya tertarik dengan apa yang beliau lakukan ya. Di mana beliau ini ketika tergerak hati untuk menabur untuk seorang hamba Tuhan dan memberikan mobilnya, mobil seharga 400-an juta itu sesuatu yang luar biasa. Bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan akan sulit melakukannya. Ya, tapi bagi seorang hamba Tuhan Debbie Basir ini suatu yang luar biasa. Dan mari kita akan mendengarkan kesaksiannya dan kiranya kesaksian ini bisa memberkati kita. Tuhan memberkati. Saudara, saya ya beberapa waktu yang lalu kita pelayanan di Semarang, lalu saya ketemu seorang hamba Tuhan. Ya, ini saya bersaksi karena saya percaya semua yang terjadi dalam hidupku itu adalah sebuah rencana Tuhan untuk menjadi sebuah kesaksian. Dan itu nggak dibuat-buat. Lalu ada seorang pendeta itu kita sering ketemu dia. Ya, kadang kalau saya datang ya dia yang jemput kita. Ya, dan kadang ya kalau saya bawa mobil saya yang jemput dia. Kami tahu pendeta ini ya dia nggak punya mobil, saudara. Ada mobil satu dipakai sama anaknya. Lalu beberapa kali kami ke sana ya, saya tuh digerakkan Tuhan untuk beliin dia mobil. Tapi seperti saudara juga saya langsung tengking dalam nama Yesus. Setan ini, setan. Ini bukan Tuhan. Please jangan bicara lagi. Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Nggak enak saudara. Aduh, bisa dengar suara Tuhan tuh nggak enak. Makanya hati-hati. Kalau saudara minta bisa dengar suara Tuhan, maka engkau harus siap mentalmu. Kalau nggak gila. Bener. Saya tengking langsung dalam nama Yesus. Saya diam saudara. Satu saat, berapa bulan kemudian, ya kita pelayanan saya dengan suami, ya pelayanan di satu kota. Kita ini satu grup sama pendeta itu di WA. Tiba-tiba dia ngupload foto, lagi kayak di pinggir jalan gitu, di rumah makan. Lalu sama istrinya duduk di situ. Saya tanya, kenapa di situ Pak Pendeta? Mobilnya mogok. Saya tengking dalam nama Yesus. Saudara, berat. Dan Tuhan tuh kayak mengejar gitu. Dan Tuhan itu spesifik sudah bilang gini, kalau kamu harus beliin dia mobil, mobilnya itu sama dengan yang punyanya wakil gembalanya. Wakil gembalanya itu istrinya dokter, jadi dia bisa beli mobil. Mobilnya itu harganya 400 jutaan. Menurut saudara, banyak lah itu 400 juta. Kalau buat beli tas LV dapat berapa? Lumayan ya. Lalu akhirnya saya gini, Tuhan gini ya. Saya tarik nafas dulu. Gini Tuhan. Oke, saya mau taat, tapi gini Tuhan. Saya tak omong sama suamiku. Suamiku ini agak, kalau bukan pelit, perhitungan. Kalau bilang pelit ya dosa ya. Suamiku ini orangnya agak perhitungan. Apalagi kalau nabur gede-gede gitu dia langsung ngomong, ndak. Jadi begini Tuhan, kan firman-Mu berkata istri itu tunduk kepada suami. Biasa aja ketawanya Pak. Ya jadi gini Tuhan ya, kan kita bisa dong bikin kesepakatan dengan Tuhan toh. Kan diuji nih. Saya akan ngomong ke suami. Kalau suami saya bilang iya,
berarti itu dari Tuhan. Tapi kalau suami saya bilang tidak, loh maaf Tuhan, aku tidak bisa melangkahi suamiku. Karena Alkitab berkata istri tunduk pada. Kita ini suka main kucing-kucingan sama Tuhan ya. Tapi kan itu bisa dong, saya minta tanda kan, bisa. Berat saudara, 400 juta. Bagaimana mungkin Tuhan, saya ini lagi bangun sekolah misi, lagi bangun gereja. Lalu Tuhan tuh suruh bukan gereja saya, bangun gereja di desa-desa ya. Saya nggak mau nyanyi ya Bapak Gembala Andrew di belakang. Lalu saya bilang sama suami, waktu lihat itu di grup, saya bilang sama suami gini, aku mau ngomong apa? Tuhan itu loh. Tadi kamu lihat Pak Gembala mobilnya mogok, iya. Aku tuh beberapa bulan ini digerakin Tuhan, suruh beliin mobil buat Pak Gembala. Tapi mahal, 400 juta. Karena Tuhan suruh beli yang sama kayak wakil gembalanya. Suami saya diem. Dalam hati saya, yes Tuhan. Dia ngomong, apa ya Tuhan? Tiba-tiba dia diem, terus saya bilang, terus menurutmu gimana? Dia jawab sama saya, aku sudah dari bulan Januari disuruh Tuhan. Ketawa kan? Ternyata Tuhan tuh sudah lebih dulu bicara sama dia. Tapi karena dia tuli, dia pura-pura gak mau denger. Dari bulan Januari loh saudara. Ya. Dan saya bilang, ya ampun Tuhan, jadi iya, aku udah dari bulan Januari suara itu, tapi tak tengking terus. Lah sekarang Tuhan bicara sama kamu, ya berarti ini nggak boleh tidak, saudara. Ya, aduh saya tuh, tapi akhirnya kami sepakat, ya udah kita sepakat beliin ya, sepakat 400 juta kita keluarin buat beliin dia mobil. Pada waktu kita akhirnya mau beliin dia, besoknya kita ngobrol, ada satu pengusaha di situ, saya cerita Pak kita ini digerakin Tuhan tuh beliin. Dia bilang, saya tuh salut loh Bu, biasanya yang beliin mobil pendeta itu pengusaha loh, baru kali ini ada pendeta beliin mobil pendeta loh. Kalau Tuhan yang suruh. Maaf ya, yang pengusaha harusnya malu mendengar kesaksian saya ini. Maaf, malulah kau, malu. Loh bener saudara. Akhirnya saya bilang, dia bilang, beneran Bu, saya kaget loh. Saya baru kali ini dengar ada pendeta mau beliin pendeta mobil. Saya bilang, Pak, saya enggak sekaya Bapak loh. Tapi Tuhan suruh saya dan saya mau jadi bendaharanya Tuhan. Akhirnya dia bilang, ya udah Bu, kita paruan aja ya. Tapi kan Tuhan itu melihat sikap hati kan. Ketika saya oke. Kita sepakat 425 juta kita keluar buat beli mobil itu. Tuhan kirim orang lain. Tuhan bilang, aku cuma mau lihat hatimu. Kamu gak usah keluarin 425 juta nih, tak kirim orang. Separuhan. Aduh saudara, ya makin kesini tuh saya melihat kok taburannya itu makin Tuhan minta tuh gede gitu loh. Tapi saya belajar. Saya sadari hidup ini apa sih arti hidup kita. Saudara lihat Ayub berkata begini, kita langsung lanjut aja ya. Sebelum waktunya habis. Ayat 10 berkata di sana, kita lihat bersama. Ayat yang ke-10 Ayub 23 firman Tuhan berkata di sana apa? Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Katakan amin. Pastikan engkau tahu bahwa Tuhan tuh tahu jalan hidupmu. Semua yang di hidup kita ini terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Waktu kita berjalan bersama Tuhan, saudara, saya tuh bersyukur loh. Waktu akhirnya kami rela, kami bikin kejutan. Saya telepon langsung dealer mobilnya, tolong kirim mobil ini kita bayar saudara. Saya bersuka cita. Ya wow. Bisa menjadi mujizat bagi orang lain. Karena saya pernah rasa dikasih mobil sama orang. Saya pernah rasa, tapi
Apa yang saya lakukan tuh belum ada apa-apanya. Dulu teman saya di Solo, pendeta, yang ngasih dia mobil jemaatnya, dan yang lebih luar biasa, jemaatnya itu enggak punya mobil, naik motor. Dia kreditin mobil untuk pendetanya buat pelayanan. Itu lebih hebat lagi. Saya nggak ada apa-apanya. Saya masih bisa beli karena ada berkat. Tapi ini saudara, dia nggak punya mobil. Saya sih belum bisa seperti itu. Memang semua sesuai dengan kapasitas iman masing-masing. Ketika saya diuji, saya bilang, Tuhan, Engkau tahu jalan hidupku. Dan ketika Engkau menguji aku keluar seperti emas. Artinya apa saudara? Tuhan itu gak pernah membiarkan kau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Tapi untuk menjadi sesuatu, saya itu bergumul tuh di dalam hati waktu saya bergumul sendiri menahan suara itu. Tuhan tuh ngomong gini, kamu itu kan bendaharaku ya. Kalau kamu punya bendahara, orang yang jadi bendahara, terus kamu perintahin dia, kamu tolong beliin mobil buat perusahaan saya ya sekian. Terus bendaharamu bilang gini, enggak mau, sayang amat nih, masa uang segitu buat beli mobil. Kira-kira saudara pecat gak dia? Ini kok saya suruh dia enggak mau ya, uang saya. Kenapa saya suruh kamu tahan itu? Saudara, saya itu dapat bayangan tuh seperti itu. Tuhan bilang, ya kalau kamu tuh mau jadi benda taat. Saya lakukan itu. Saudara tahu apakah saya berkekurangan? Enggak. Tuhan semakin melipat gandakan berkat. Dan saya mau terus menjadi bendaharanya Tuhan. Saya sampai hari ini bersaksi depan saudara. Saya beli tas 50 juta enggak berani. 30 juta enggak berani. Enggak berani. Kalaupun saya pakai yang mahal tuh karena dikasih orang. Tapi buat saya beli begitu, saya enggak berani. Karena saya pikir uang segitu berarti buat bangun satu pastori di desa, itu sudah jadi. Tapi ukur cintamu kepada Tuhan itu sejauh mana. Dan satu-satunya membuktikan cinta kita kepada Tuhan itu adalah bagaimana engkau bersikap terhadap mamon. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Dan ini sangat menginspirasi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Untuk kita belajar menabur. Untuk kita bisa memberi apa yang Tuhan taruh dalam diri kita ketika Tuhan menginginkan kita untuk memberi. Ketika kita disuruh oleh Tuhan untuk menabur, maka kita perlu untuk menabur. Dan mari kita tetap akan terus mengikuti Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, Anda semua tetap setia kepada Tuhan. Dan bagi Anda yang ingin meminta bantuan dalam pelayanan doa maupun konseling, silakan menghubungi di nomor telepon yang tertera di video ini. Tuhan Yesus memberkati.